Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada dini hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hidup manusia di hamparan bumi ini tentu tidak dapat lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala melalui cobaan yang diberikan tersebut bermaksud untuk menguji kepada kita siapa di antara kita yang bertakwa dan siapa di antara kita yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatta'nahum fil ardi umamam minhum wa qatta'nahum fil ardi umamam minhumus solihuna wa minhum duna dzalika wa balonahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yaitu adanya bermacam-macam fitnah yang paling sering membuat anak manusia tergelincir. Di antaranya ada 3 macam fitnah, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jamak kita temui insan yang awalnya soleh, pada akhirnya berbalik dari keimanannya karena terlena terhadap ketiga fitnah tersebut. Jamaah rahimakumullah, fitnah yang pertama yaitu fitnah harta. Harta merupakan salah satu ujian yang terdahsyat bagi manusia. Bahkan ada muslim yang awalnya taat pun terpaksa harus lepas dari keimanannya karena menjadi tawanan harta. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnata wa fitnatu ummati wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian dan ujian pada umatku adalah harta.
menjadi muslim yang kaya itu penting. Sebab dengan harta dan kekayaan banyak ibadah dan amal soleh yang bisa kita lakukan. Seperti bersedekah, berinfak, berhaji, dan sebagainya. Bukan sebaliknya, kita menjadi budak harta sehingga berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, cenderung menghalalkan segala cara, dan dengan harta justru membuat kita menjadi orang yang bakhil dan pelit. Jamaah subuh rahimakumullah, fitnah yang kedua adalah tahta. Ujian yang kedua ini tidak kalah bahayanya dari yang pertama. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta atau jabatan atau kedudukan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari. Innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamata yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jamaah subuh rahimakumullah, kekuasaan bisa menjadi ladang amal kebaikan manakala dijalankan dengan amanah. Sederhananya, amanah adalah tanggung jawab profesional dan dimaknai sebagai jalan pengabdian. Bukan malah merasa aji mumpung, seenaknya berkuasa, dan semena-mena. Kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingannya sendiri atau dipergunakan untuk memperkaya diri. Jamaah salat subuh rahimakumullah, fitnah yang ketiga yaitu fitnah wanita. Di setiap zaman akan kita jumpai bukti nyata bahwa salah satu ujian terberat bagi manusia adalah ujian dari lawan jenis. Ahli ibadah pun juga ada yang terpeleset karena godaan lawan jenis. Perdamaian dan peperangan juga bisa timbul karena dipicu oleh lawan jenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rajali minan nisa." Aku tidak meninggalkan ujian sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Di hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Fattakud dunya watakun nisa'i fa in aula fitnati bani Israila kanat fin nisa." Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan bermaksud merendahkan harkat dan martabat wanita. Karena sebaik-baik perhiasan, dunia adalah wanita yang solehah. Hanya saja ketika dalam keadaan kaya dan berpangkat, seseorang terkadang lupa dan sulit untuk menahan diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Cerita tergelincirnya seseorang ke dalam jurang kehancuran
karena wanita sudah seringkali kita dengarkan bersama. Jamaah rahimakumullah, tidak dapat disangkal bahwa fitnah harta, tahta, dan wanita adalah ujian yang teramat berat. Maka jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan 3 fitnah tersebut. Hal yang perlu dan harus kita lakukan yaitu selalu membentengi diri dengan iman yang kokoh agar kita tidak gampang terombang-ambing saat Allah menguji kita dengan berbagai fitnah dari harta, tahta, dan wanita seperti yang saya uraikan di atas. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari ketiga godaan tersebut, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan ini bisa selamat, dan mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya mari kita tutup pertemuan kita pada dini hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.